metode penyuluhan terhadap pengetahuan lansia tentang hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Gulis Pesantren 2 itu nggak apa-apa ya, Bu? Ya, tapi nanti mungkin diawali dengan asesmen ya Pak Asesmen dulu. Mustafa ya. Oh, nggih, nggih, Ya, asesmen dulu. nggih. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin Oke, cukup sama-sama. dulu. Monggo untuk teman-teman yang lain mau menyampaikan gantian. Oh iya, yang kedua Pak Rindi kayaknya udah siap, Bu. Iya, kedua Pak Rindi. Mas Rindi nih. Bismillah, Bu. Izin menyampaikan judul, Bu, Ya, rencana judul tesis saya adalah analisis hubungan perilaku PSN dan kualitas air, parameter kualitas air terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti di wilayah yang kecamatannya itu tinggi kasus DBD dan yang rendah DBD. Itu yang judul pertama, Bu. Nah, judul kedua itu belum nemu judulnya, Bu. Cuman temanya itu tentang uh, penelitian kualitatif, itu tentang implementasi pendataan PHBS, uh, dan ini apa integrasinya dengan aplikasi ASIK Sehat Indonesia Aku, Bu Elvira gitu. Nah, jadi yang kalau yang kedua itu belum belum begitu jelas, tapi yang pertama tadi yang hubungan apa perilakunya apa PSN dan kualitas air itu di sini rencana eh, kecamatan yang tinggi itu kami ambil puskesmas wilayah kota, Bu. Purwokerto Selatan, kemudian yang rendah itu kecamatan Gumelar, itu yang kasus DBD-nya rendah. Nah, untuk analis perilaku PSN-nya itu menggunakan eh, ini apa? Pakai health belief model. Terus desainnya itu cross-seksional. Sementara untuk parameter kualitas airnya itu kita mengukurnya dua, yaitu pH sama kekeruhan air gitu. Itu pakai alat puskesmas gitu. Jadi eh, keberadaan jentik itu dipengaruhi dua, perilakunya sama airnya, Bu. Nah, ini harapannya dari hipotesisnya itu, oke kalau nggak, ya. hipotesisnya perilakunya itu jelek, kemudian parameter airnya mendukung jentik nyamuk. Nah, itu ada jentik begitu, Bu. Paling seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, gini ya Mas Rindi. Oke, berarti kan tadi perilaku sama air bersih ya Airnya. dengan Iya. keberadaan jentik. Nah, ini tadi eh, yang dependennya keberadaan jentik ya. Iya, keberadaan jentik itu dependen. Dependennya ya. Iya, iya, betul. Ya, dependennya. Oke. Kemudian dengan seperti itu, hmm, tadi kalau nggak salah ada puskesmas yang tinggi sama rendah. Iya, oke. Itu mau dilihat semua atau bagaimana? Yang Kayaknya eh, puskesmas. wilayah kecamatannya doang, Bu. Karena itu mewakili yang tinggi sama yang rendah. Jadi sampling nanti masing-masing yang tinggi sama yang rendah di Nah sampling. iya, agak susah juga ya keberadaan jentiknya ya. Karena kan kalau dependen berarti Hmm. kan harus ada, kalau ini berdasarkan wilayah. Hmm. Padahal kalau dari teori hal pilih model, ini kan individu. Kalau Oh, dari independen ini individu yang dilihat, kalau yang di sini, ini yang dilihat itu wilayah atau kakak, oh iya, keberadaan apa jentik yang ada di rumah tersebut. oh iya. Kalau ada di wilayah apa kakak tersebut, misalnya di wilayah di rumah masing-masing, itu bisa. Oh iya, Bu. Tapi kalau yang dilihat wilayahnya antara yang independen sama dependen, ini tidak Hmm. sama datanya, sumbernya. Oh iya.
Bu izin gitu. bertanya Bu, soalnya Kemudian di sini tadi mm, Mas Rindi agak-agak sinyalnya nih, Jen. Saya iya, tadi mau nyari sinyal tapi nggak nyanda. Putus-putus, Bu. iya, Putus-putus ya, Jen. iya betul. Saya tuh kalau online senengnya di rumah malah itu. Karena di sini tuh susah sinyal. Sebentar saya. Oke. Saya ganti. Sudah jelaskah Pak Ibu? Bisa terdengar? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, tadi harus sama antara variabel independen sama dependen itu sumbernya sama. Tidak bisa dependennya itu wilayah, tapi ininya individu. Kemudian, kalau misalnya tadi, kalau nggak salah perilaku PSN mau dilihat Helbir model. Iya, Nah, Helbir model itu kan Helbir model yang mempengaruhi perilaku PSN juga banyak tuh manfaat, kemudian kerentanan dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya ada independen yang dari Helbir model akan mempengaruhi PSN, akan mempengaruhi keberadaan jentik. iya betul, Ya, iya. jadi ada variabel antara ya. Itu bisa saja asal pakai Israel itu loh, Mas Rindi. Pakai SEM. Jadi ada variabel antara. Jadi analisisnya lebih kompleks lagi. Tuh, tapi kalau pakai yang analisis biasa, regresi dan lain-lain itu nggak bisa. Oh, Gitu. Jadi iya. benar nggak sih ini persepsi kemudian akan mempengaruhi ini menjadi variabel antara ya yang apa namanya perilaku PSN ini ke nanti keberadaan genetik. Itu jadi nanti itunya lebih kompleks untuk analisisnya. Ya, mungkin nanti Mas Rindi kalau memang mau pakai itu ya belajar lagi terkait dengan analisis SEM ya atau PET analisis jalur. Oh, oke. Itu Bu, masalahnya kalau kami Tapi ngambil memang di Unpar, kelemahannya itu datanya kasusnya harus normal. oh, distribusi Itu normal. susahnya itu, Mas Rindi. Kalau Iya. datanya nggak normal nggak bisa dilanjutkan. Tapi kan kita tidak bisa apa ya, me- menjamin data itu normal kalau yang di masyarakat analisis yang kita diuji normalitas datanya kebanyakan kalau kita survei itu malah yang nggak normal. Oh, gitu. Oh, ganti judul aja Bu, saya banyak. Ya, Beralih gimana? Mas Windi. Ada lagi judul apa lagi? Ya, ya paling seputar PSN dan demam berdarah Bu, nanti saya PSN. cari lagi. Iya. Ya, nanti bisa dilihat dari kadernya misalkan atau ya banyak juga apa namanya terkait eh, Udah rampung. Apa ya? Itu TBLP juga aku. Ya Allah. Minta siji-siji deh. Terus itu siap. Luar biasa. misalnya bisa tadi apa evaluasi program PSN. Nah, itu juga bisa terkait apa namanya evaluasi program promosi kesehatan terkait PSN-nya bagaimana, inputnya bagaimana, SDM-nya, prosesnya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Outputnya bisa dilihat dari keberadaan jentiknya masih tinggi atau tidak. Banyak sekali yang bisa dilihat. Evaluasi program pemberantasan sarang nyamuk ya. Nah, itu juga bisa. Itu gabungan antara AKK sama Prokes. Kalau mau dilihat. Atau determinan, tapi kalau determinan perilaku apa yang mempengaruhi PSN di masyarakat ya bisa, tapi nanti mungkin lebih kompleks dengan mixed method supaya enggak bisa dengan Helbig model, kemudian nanti ditambahkan dengan mixed methodnya kualitatif. Gitu Mas Nindi, ada lagi?
Cukup, Bu. Baik, nanti saya Eh, ganti judul baru lagi aja. ganti Cukup. judul baru lagi. Tapi bagus. Cuman memang saya dulu juga pernah mau pakai analisis jalur, ternyata yang didapat datanya nggak normal. Nah, itu. Itu Bu, kalau di tempat saya kan kasusnya sedikit Bu. Apakah harus di tempat lain? Eh, Ya memang kalau untuk memperluas latar belakang, Hmm. kita kadang-kadang memilih kasus ya. Nah, Hmm. kasus yang memang tinggi. Atau misalkan di Gumelar ada KLB gitu, nah itu bisa jadi salah satu pemilihan lokasi. Itu Bu, kalau memang evaluasi itu membandingkan yang tinggi dan yang rendah bisa nggak ya Bu? Tempat saya kan rendah. Bisa Hmm. juga, Oh, bisa jadi iya. ada dua wilayah ya. Yang Iya. tinggi bagaimana, yang rendah gimana, itu nanti bisa berarti kualitatif itu nanti. Oh iya. Oke. Ya, baik. Cukup Bu. Oke, Makasih Bu El. Dilanjut ya. sama-sama. Selanjutnya Mas Doni nggih, monggo. Yes, ya Pak Mustafa. Izin Bu Elvira, eh Ya, ya Mas Doni. ingin eh, terkait perilaku merokok Bu dan eh, stunting di desa lokus Bu. Nah, yang pertama memang saya tertarik meneliti persepsi perilaku merokok pada tenaga kesehatan setelah implementasi KTR, Bu. Kebetulan kan saya di Kabupaten Tasikmalaya baru September kemarin diterbitkan Perda, Bu, Perda KTR. Nah, saya ingin eh, tahu nih bagaimana sih persepsi mereka terkait implementasi KTR, tetapi pada para nakes gitu, Bu, para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sebagai istilahnya apa ya? Contoh lah gitu dari fasilitas kesehatan dulu yang dimana harus pertama kali menerapkan KTR gitu Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya tentang perilaku rokok pada santri Bu. Karena di Kabupaten Tasik terkenal dengan 1.000 pesantren. Jadi saya tertarik mengenai perilaku rokok gitu. Kemarin juga Bu Eri juga sempat menyinggung Bu rekannya di S3 di UGM gitu kan. Ternyata eh, perputaran rokok di lingkungan santri itu lebih intens gitu Bu dibandingkan dengan yang tidak santri gitu, yang tidak pesantren gitu. Ternyata itu juga menarik menurut saya gitu Bu untuk diteliti bahwa apa sih yang mempengaruhi perilaku rokok pada pesantren yang memang berada di daerah rural gitu ya. Apakah ada perbedaan tidak sih dengan perilaku rokok pada santri yang di daerah urban, termasuk saya sendiri saya bekerja itu termasuk daerah pedesaan dan juga nanti saya ingin membandingkan dengan pesantren yang memang sudah modern lah gitu Bu. Sudah modern itu yang kedua Bu. Untuk yang ketiga itu juga sama seperti Mas Rindi, tapi ini studi komparatif Bu. Studi perbandingan, saya ingin melihat Bu determinan literasi kesehatan digital Bu terkait Hmm. pada ibu balita dengan tadi dengan usia balitanya tuh dari usia MPASI Bu 6 sampai 24 bulan di MPASI bagaimana hubungan literasi kesehatan digital mereka terkait perilaku pencegahan stunting terutama penyajian MPASI Bu pada desa lokus tertinggi yang ada di SK-kan oleh kabupaten di desa lokus tertinggi dan desa lokus terendah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 Bu. Gitu mungkin Bu dari latar belakangnya karena saya tertarik juga apa tentang rokok dan juga tentang literasi kesehatan digital Bu. Seperti itu Bu mungkin dari saya tiga judul itu. Ada Ide Mas. judulnya menarik-menarik semua ini, Mas Doni. Semuanya bisa diambil. Alhamdulillah Bu. Ya, yang pertama tadi ya terkait apa namanya tenaga kesehatan ya, Betul Bu. after apa KTR ya, Betul. ya nanti bisa dilihat perubahan persepsinya, misalkan hmm, bisa dampak implementasi KTR terhadap persepsi ya dan Hmm. perilaku apa persepsi dan perilaku merokok ya pada Ya, tenaga kesehatan itu bisa terkait. Tapi ini berarti kualitatif ya. inginnya Iya, kuantis sih Bu. ya, susah itu nanti karena Mas Doni nggak punya data before, Iya betul. ya kan? Kalau kuanti bisa asal ada data before, kemudian after apa? After implementasi bagaimana? Jadinya ya paling memotret nih persepsinya gimana, perilakunya gimana setelah implementasi KTR tadi pada nakes.
Nah, tadi berarti memilih informannya yang merokok ini ya berarti kan? Betul, Bu, tenaga kesehatan yang merokok. Bagaimana Ya, sih ini setelah tenaga KPR tuh kesehatan. gitu, Bu? Tapi Bu, saya kekurangan datanya, Bu. Yang pertama, Bu, data di Dinas Kesehatan tidak ada tuh, Bu. Data perokok tenaga kesehatan yang ada di wilayah Dinas Kesehatan. Itu kan susah ya, Memang. Bu, ya. Itu Kemudian data Riskesdas ya kan? Data Riskesdas kan perilaku merokok secara umum. betul, Bu. Kemudian Itu hanya per usia ya. betul. Riskesdas SKI itu untuk meyakinkan bahwa ini loh berapa persennya ke tenaga kesehatan yang agak susah. Iya, Bu. Tuh. Itu gimana, Bu? Untuk latar belakang saya bingung itu, Bu. Dinas juga nggak ada datanya gitu, Bu. Tapi ini menarik gitu, Bu. Iya, Betul, karena menarik. ya Bu, yang tenaga kesehatan kan kita lihat banyak Bu. Mohon maaf, gitu kan pimpinan juga saya merokok, terus juga perawat juga merokok, dokter pun ada. Nah itu kan jadi fenomena menarik gitu Bu. Padahal kan mereka secara keilmuan mereka juga lebih paham lah gitu Bu dampak rokok gitu Bu. Nah atau misalnya saya faktor yang berpengaruh dulu Bu terhadap nakesnya Bu. Jadi studi pendahuluan saya gitu Bu. Jadi apa sih Stupan yang bisa. betul Bu? Jadi apa sih yang mempengaruhi mereka perilaku rokoknya? Atau saya kaitkan dengan itu Bu, ada ya keinginan untuk berhenti merokok Bu. Bisa juga nanti studi pendahuluan ya. Iya Bu, saya susah, itu susah datanya Bu. Saya kemarin minta data ke Dinas Kesehatan tidak ada, terus bingung juga Bu. Tapi saya tertarik gitu Bu terkait itu. Soalnya ini lagi anget-angetnya Bu ini KTR di saya gitu. Memang se-Jawa Barat saya yang belum ada perda gitu. Bukan ini lumayan nih fenomena menarik untuk Dinas Kesehatan bagaimana Atau nanti bisa ditambahkan ini, implementasi Mas gitu. Doni, apa jurnal-jurnal yang mengulas terkait perilaku merokok pada tenaga kesehatan. Oh iya Bu, Itu bisa cari jurnal nasional maupun internasional ya. siap Bu. Coba bisa juga ini karena di jurnal itu biasanya kan ada datanya, Ya. ada data-data yang menjelaskan bahwa memang ada beberapa studi di beberapa fasilitas kesehatan, misalkan kan menunjukkan prevalensi tenaga kesehatan itu yang aktif merokok ternyata berapa persen ya gitu. Itu bisa untuk justifikasi di eh, latar belakang. belakang gitu Bu. Jadi tidak usah, maksudnya tidak usah misalnya di Kabupaten Tasik ternyata tenaga kesehatan itu sekian, soalnya tidak ada datanya gitu Bu. Bisa Iya ya Bu. palingan studi lewat jurnal ya, Oh jurnal iya, yang menyatakan eh, yang jurnal yang studi terkait perilaku merokok di tenaga kesehatan. oh iya siap Bu. Tuh, Kami sudah bisa nyari datanya Bu. kita ambil untuk justifikasi. Kemudian Makasih. bisa juga dengan studi pendahuluan ya, studi pendahuluan ke beberapa tenaga kesehatan untuk ini nih apa namanya? Oh ternyata dari eh, berapa 20 tenaga kesehatan, 80%-nya ternyata merokok. Nah itu Ya, bisa siap, siap Meng. tambahkan. Oh siap Bu. Berarti kualitatif aja ya Bu. Aduh, agak-agak PR Bu. Iya, kalau seperti ini ya memang kualitatif. Hmm, Kalau kuantitatif kita bisa nggak tidak? punya data. Iya Bu. Kalau kuantitatif bisa tidak Bu? Jadi Belajar memotret lagi. agak bingung itu Bu, karena kemarin pas belajar kualitatif, aduh agak itu ya agak ribet gitu. Kemarin hadir ya, yang Hadir Bu, Bu Supri. alhamdulillah. Iya Bu, Nah jadi itu, agak, waduh agak bikin sekali gitu Bu. Sebenarnya memang pasti iya, banyak fenomena yang itu ya Bu ya, yang muncul gitu Bu. iya. Tren Jadi tapi terpotret semuanya kalau ya Bu. dibandingkan kuantitatif. Betul Bu, tadi kalau misalnya yang hanya pakai kuantitatif, kalau faktor yang berpengaruh bisa Bu. Misalnya kenapa sih nakes itu bisa merokok gitu Bu. Tapi saya juga studi pendahulunya pernah bicara gitu Bu. Maksudnya pernah datanya ke nakes yang merokok. Ada tidak sih keinginan untuk berhenti merokok? Ada, tapi relapse lagi Bu. Yang teori Nah tadi itu Bu. nanti Hmm. bisa pakai modifikasi dengan trans theoretical model, Oh siap Bu. ya kan? Prekontemplasi, kontemplasi sampai tahap Ah, maintenance. Nah, itu siap. setelah ini nih implementasi KTR itu sampai tahap mana mereka Oh iya siap. perilaku merokoknya. Bisa ya Bu model TPA. Bisa Siap Bu. trans TTM ya, trans theoretical model. TPA. Itu kalau yang kedua Bu, barangkali ada masukan Bu yang Yang kedua tadi yang santri ya. ya Bu. Nah, itu juga bisa. Nah, ini mau dilihat apanya kan banyak juga ya kalau yang Hmm. santri apakah kuantitatif ya kan atau Pakai kualitatif. teori Kalau TPB Bu. misalnya teori TPB, teori Ya, plan of behavior ya. betul Bu. Yang ada norma sosial dan lain sebagainya gitu. Norma, norma subjektif, Perspektif ya kemudian betul. niat ya sampai apa namanya Perilaku.
Hmm. eh, Bisa tidak, Bu? sikap Bagus. sama apa control of behavior ya. Oh, ya. Berarti ini eh nah respondennya berarti santrinya. Betul, Bu, santri yang merokok. Santrinya ya. Jadi nanti mungkin kalau santrinya bisa kalau kuantitatif bisa modifikasi beberapa teori perilaku, mungkin nggak hanya teori plan of behavior ya. Bisa dengan teori-teori yang lain, dua atau tiga teori ya, supaya bisa membedakan kalau perilaku merokok. Ya, Atau Bu. bisa dengan kualitatif. Hmm. Kualitatif nanti ditanyakan pasti informan utamanya misalkan santri bisa dilihat norma subjektifnya bagaimana kemudian tadi juga perilaku merokoknya itu atau mau ke kalau perilaku pencegahan kayaknya ke perilaku berhenti merokok juga bisa. Nah Hmm. ini juga nanti mau kuanti atau kuali. Kalau kuanti bisa dengan berbagai teori tadi ya Mas Doni Oh, ya. ya. Nanti untuk sampel mah nanti urusannya. Soalnya Bu ada banyak 100 Bu, 100 pesantren. Nah itu kan nanti dengan teknik-teknik apa namanya banyak sekali ya apakah mau pakai random atau memilih pesantrennya bagaimana ya kan nanti bisa atau berdasarkan kasus nih oh banyak sekali kasus misalkan di pesantren tersebut penyakitnya banyak yang apa terkait dengan infeksi saluran pernafasan atau apa itu yang bisa melatar belakangi bahwa mengambil di pesantren tersebut. Oh, siap, Bu. Ya, kita susahnya itu Bu, data perilaku merokok tuh di dinas itu agak-agak Iya. ini Bu gitu. Tapi kemarin saya dapat fenomena itu bukan ada kegiatan deteksi rokok ya Bu ya melalui CO Analyzer Bu. Ternyata kalau misalnya mereka yang Mm, tidak pesantren, itu CO-nya itu mm, walaupun perokok berat itu nggak sampai 20. Ini pas yang pesantren, mm. kita jenis rokoknya itu jenis rokok yang bako gitu Bu. Yang memang Terus asap. mereka kumpul bersama, ngerokok bersama. Betul, jadi Jadi pasti. aktif dan pasif ya. Betul, Bu. Iya, jadi itu fenomena menarik pas saya lihat loh kok yang pesantren lebih banyak yang tinggi. Saya juga pernah kemarin bertanya, Bu, beliau yang saya itu tidak merokok, tetapi pada saat di CO itu masuk kategori perokok. Saya tanya-tanya perokok pasif, Bu, gitu. Hmm. Jadi memang menarik gitu, Bu, fenomena itu bahwa Atau sam- supaya berbeda ya, ya, bisa Bu. melihat dari perokok pasifnya gitu loh, Mas Doni. Hmm, iya, Bu, siap. Spesifik ke perokok pasif. Nah, Oh, perokok pasif bisa dengan kualitatif. oh iya, siap. Sebenarnya fenomena. Perokok pasif. Sebenarnya yang belum pernah dipotretkan perokok pasifnya seperti Ya, apa. betul, Bu. Terutama di lingkungan pesantren, Bu. Gitu kan. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, untuk yang terakhir, untuk literasi kesehatan digital, Bu. Oke, literasi kesehatan ini menarik juga ya pada ibu ya. Ibu Ya, untuk pencegahan stunting ya. betul, Bu. Tapi pencegahan stuntingnya lebih ke penyediaan MPASI, Bu. Penyediaan MPASI. Ya, jadi Ya. nanti mungkin kalau Mas Doni terkait literasi kesehatan bisa nyari teori yang mempengaruhi, determinan yang mempengaruhi literasi kesehatan. Itu ada Oh, variabel independennya banyak. oh, siap. Kemudian kalau literasi kesehatan biasanya sudah ada instrumen bakunya. Hmm. Instrumen bakunya itu tapi untuk yang variabel dependen literasi kesehatan. Oh, ya. Tapi kalau yang independen biasanya membuat sendiri. Itu sih. Biasanya kalau literasi kesehatan itu kalau yang baku memang berbahasa Inggris, nanti bisa diterjemahkan ke Indonesia. Oh, ya, Bu. Jadi nanti respondennya ibu ya. Eh, siapa? Ibu hamil atau Ibu, Bu. ibu? Ibu Iya, yang punya ini apa? Anak, iya, Bu. bayi. 6 sampai 24 bulan, Bu. Itu kan yang Terkait pemberian MPASI. ya betul, Bu. Sampai yang batas usia dikatakan stunting gitu, Bu. Tapi saya ingin ingin melihatnya desa lokus, Bu. Tapi emang permasalahan, Bu, desa lokus itu mengambil data 2 tahun terakhir ke belakang gitu, Bu. Kan misalnya stunting desa lokusnya itu yang tertinggi itu misalnya desa A, desa B. Ternyata itu datanya tuh 2 tahun ke belakang dari sekarang gitu, Bu. Berarti Itu dua kan ribu dua ribu datanya empat yang, dan 2023. ya betul. Jadi di SK kan tahun sekarang gitu, Bu. Untuk lokusnya seperti itu, Bu, mekanismenya. Jadi kebingungannya saya tuh Nggak update di tahun ini gitu ya. betul gitu. Jadi Apalagi udah besok lampau. penelitiannya di 2000. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Eh, kalau untuk latar belakang kan apa ya sambil jalan nanti dicantumkan yang data apa adanya yang ada. Kemudian nanti ketika proposal ada data yang baru bisa diperbaiki. Oh iya, siap. Bahkan nanti di hasil itu juga bisa diperbaiki data yang terbaru. Siap, Ibu. Literasi kesehatan.
Berarti untuk yang literasi kesehatan digital itu yang mempengaruhinya, Bu ya. Jadi variabel independennya apa, terus variabel dependennya literasi kesehatan terkait penyediaan MPASI gitu, Bu. Untuk Ya, skemanya. ya, Oke, guys. Oke, Bu dimengerti. Terima kasih banyak, Bu, ya, pencerahannya. Oke. sama-sama. Kembalikan ke Pak Mustafa, Pak. Terima kasih ya Mas Doni, Bu Elviera. Selanjutnya eh, Bu Mbak Mei, monggo. Eh, Baik, terima kasih. Izin Ibu, Oke, silakan Bu saya Mei. ingin mengambil. Jadi latar eh, bisa didengar nggih? Bisa? Oke. Jadi karena ada latar belakang, saya ingin mengambil tema mengenai deteksi dini kanker serviks, Bu. Jadi dengan latar belakang tingginya kasus, kemudian jumlah kematian yang juga meningkat, sementara angka deteksi dininya itu masih rendah gitu. Nah, pemerintah juga sudah mencanangkan rencana aksi nasional yang ingin dicapai dari tahun 2023 sampai 2025. Salah satunya yaitu ingin mencapai bahwa 75% perempuan usia 30 sampai 69 tahun itu sudah di screening menggunakan tes HPV DNA. Eh, itu. Kemudian judul yang ingin saya ajukan ada 3 gitu, tapi temanya hampir sama sih. Yang pertama, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi deteksi dini kanker leher rahim dengan metode co-testing, HPV DNA, dan inspeksi visual asam asetat pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Klirong 2. Yang kedua, pengaruh pemberian edukasi deteksi dini cegah kanker leher rahim dengan IVA tes dan HPV DNA terhadap tingkat pengetahuan wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Klirong 2. Jemput ya. Yang ketiga, determinan partisipasi screening kanker leher rahim pada wanita usia subur, studi perbandingan rural dan urban di Kabupaten Kebumen. Itu Bu. Mohon nanti mungkin diarahkan Ibu untuk judul yang sekiranya mudah, tidak memakan waktu, tapi juga menarik. Itu. Ya, Bu Mei, tadi yang terakhir yang apa nggih? Kalau yang tadi pertama kan determinan, edukasi, terus yang terakhir perbedaan rural dan urban. Yang ketiga itu determinan partisipasi screening kanker leher rahim pada wanita usia subur, studi perbandingan rural dan urban di Kabupaten Kebumen. Oke, ya. Eh, nah, ini bisa ini ya, Bu, bisa dengan kuanti atau kuali ya. Kalau yang tadi determinan nanti bisa pakai dengan beberapa teori perubahan perilaku. Teori perilaku. Ibu, mohon maaf, agak kurang keras. Ya, misalkan tadi dengan apa yang determinan ya, determinan yang topik pertama, determinan itu nanti bisa terkait memilih teori perilaku kesehatan, memilih, memilih dari berbagai teori perilaku kesehatan. Kan ada Hellbilly model, ada plan of behavior, atau teori-teori yang kemarin sudah saya sampaikan itu bisa dipilih dan bisa dimodifikasi untuk terkait dengan mencari determinannya. Kemudian kalau edukasi mungkin nanti hampir sama dengan Pak Mustafa ya. Nanti bisa assessment terlebih dahulu pada wanita usia subur.
Assessment dulu, kemudian bagaimana baru dirancang edukasi yang tepat untuk bagi mereka yang belum ini apa namanya belum HPV ya, belum pemeriksaan HPV itu. Kemudian kalau yang ini yang ketiga mungkin nanti bisa diarahkan ke kualitatif, itu kan lebih ini bisa juga sih kalau kuantitatif rural urban bagaimana perbedaan persepsinya ya, itu bisa secara kuantitatif atau bisa dengan kualitatif bagaimana misalkan persepsinya. Nah, persepsinya terkait dengan ini bisa dengan Helbig model dengan kualitatif. Perbedaan ruralnya gimana? Mereka rentan tidak? Kemudian tapi dengan kualitatif jadi lebih menarik antara rural sama urban. Persepsinya mereka terkait kegawatan kanker serviks bagaimana? Kemudian persepsi mereka terkait manfaat untuk pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks bagaimana? Jadi ini bisa dengan kualitatif dibandingkan di mana wanita usia subur di daerah rural dan urban. Ini sebenarnya menarik kalau untuk dibandingkan yang rural bagaimana, yang urban bagaimana. Kalau untuk kuantitatifnya gimana ya, Bu? Soalnya kalau kualitatif agak susah. Agak susah. Sebenarnya ya seperti itu Bu. Kalau ya itu palingan pakai uji beda ya di rural urban bagaimana uji beda. Tapi ini sebenarnya kalau yang seperti ini sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa S1 Hmm. tuh. Nah, nanti supaya bisa membedakan mungkin nanti bisa dengan mixed method atau mau murni kualitatif. Jadi ini determinan, kemudian kalau edukasi dengan assessment, kalau dibandingkan dengan rural urban, nanti bisa pakai kuanti, kemudian plus kualinya. Ibu, Coba. mohon maaf kalau untuk yang judul pertama, analisis faktor itu kan sebetulnya metodenya cenderung baru, ya. Yang mana Bu yang pertama? Ya, yang pertama itu cenderung baru karena co-testing. Co-testing itu Mm-mm. jadi menggabungkan pemeriksaan IVA dengan HPV DNA. Jadi Mm-mm. kendalanya sebetulnya jurnalnya belum banyak itu mengenai determinan faktor yang mempengaruhi. Lebih banyak itu jurnal mengenai efektivitas pemeriksaan. Begitu. Kemudian itu juga nanti variabel dependennya, kalau didapat respondennya tidak periksa semua, itu tidak bisa dianalisis, Bu. Hmm. Jadi kalau ketika mau variabel independen atau variabel dependen itu harus ini apa? Tidak boleh misalnya 100 nih, 100 responden. Kemudian 100 responden itu tidak memeriksakan dengan yang metode baru itu. Berarti ini tidak bisa dianalisis. Kelemahannya seperti itu, Bu. Karena kan tadi Bu Mei, nah itu harus ada yang periksa, ada yang nggak periksa. Nah, supaya ada terjadi apa variasi data dan itu bisa dianalisis baik uji hubungan maupun uji pengaruh. Jadi ketika nanti pengambilan responden, oh ya kepada 200 wanita usia subur. Tapi ketika di data yang didapatkan ternyata tidak periksa semua. Nah, mungkin di wilayah kerja puskesmas ya Bu ya. Puskesmas. Bu Mei ini udah berapa yang pakai apa namanya? Sudah periksa itu berapa Bu datanya Bu? Kalau datanya sekitar 70. 70 sudah ada yang periksa ya. Oke. Bisa nggak? Kira-kira memenuhi atau tidak, Bu? Ya, kalau seperti itu kan kita ini Bu, apa namanya? Uji apa? Pakai jumlah wanita usia subur, populasinya berapa, kemudian dihitung rumus sampelnya, didapat berapa, misalnya 200, kemudian di random, kita tidak bisa mengantisipasi bahwa yang 70 itu bisa ikut semua. Kecuali kalau mau cash control, nah itu yang agak apakah
perilaku bisa dikasih kontrol tidak ya? Kalau dihitung jumlah sampel dari semua wanita subur sepertinya sangat kurang, Bu, karena ini masih jauh di bawah target. Itu Mhm. juga terkait dengan Ya, apa namanya alat yang sudah disediakan dari pemerintah gitu. Masih terbatas Bu untuk HPV DNA. ya tapi Ya, bagaimana ya Bu sebaiknya? sebentar. Nah, kalau kualitatif malah bisa Bu diambil yang sudah apa namanya periksa. Ya, sudah periksa, diambil misalnya berapa, 5 atau 10, kemudian yang belum periksa. Bisa dibandingkan nih, yang mereka periksa, yang tidak periksa, bagaimana pengetahuannya, kemudian determinannya bagaimana, itu malah bisa dibandingkan. Kemudian kayak informasi, nah nanti bisa menjadikan masukan untuk program, oh ini loh, yang bisa membuat orang periksa itu apanya. Apakah akses informasinya karena ada informasi dari puskesmas yang gencar atau dari apanya sehingga kita bisa lihat oh ternyata dukungan keluarga yang bisa meningkatkan atau peran tenaga kesehatan. Oh, berarti untuk program selanjutnya maka bisa menyarankan bahwa perlu adanya informasi yang lebih gencar nih dari tenaga kesehatan, misalkan seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan karena kalau yang itu mau dikasih kontrol nggak bisa. Harusnya kalau yang perilaku itu di variabel independennya ke kasus. Tapi kalau ini jadi kasus kontrol nggak bisa. Dia paling tidak karena memang jumlahnya sedikit ya Bu ya, yaitu dengan bisa kualitatif membandingkan yang tidak periksa dan yang periksa. Itu pasti akan ada perbedaan. Dia lihat dari teori perilaku. Baik, Bu. Kalau untuk yang nomor 2 gimana nih, Bu? Kalau misalnya Seperti Pak Mustafa, Bu. Nanti assessment dulu ya asesmen pada wanita usia subur. yang sudah melakukan pemeriksaan. Nggak harus, Bu. Nggak harus yang mereka melakukan pemeriksaan. Jadi assessment, kemudian ada informan utamanya wanita usia subur, nanti mungkin informan pendukungnya yang memang pemegang programnya, ya. Kemudian nanti ada kepala puskesmas atau siapa yang memang bisa menjadi informan pendukung. Kemudian setelah assessment, kemudian dirancang suatu metode edukasi ataupun media edukasi yang tepat bagi wanita usia subur supaya mau memeriksakan itu apa dengan Asesmennya itu terkait dengan metode edukasinya atau tentang apa? bisa karena assessment itu kan nanti Bu Mei dan Pak Mustafa bisa lihat teori Dignan NCAR ya, implementasi program promosi kesehatan. Di situ target assessment, kita menentukan target assessment kita siapa. Community analysis dulu, community analysis bahwa di situ memang kan ada program kalau Pak Mustafa terkait kasus-kasus hipertensi. Kemudian di situ ada target assessment. Target assessment salah satunya adalah need assessment. Need assessment kita kalau Bu Mei ke wanita usia subur. Nah, apa yang mau ditanya? Yang mau ditanya seperti metode, media, pemahaman mereka itu sampai tahap mana? Atau mau pakai salah satu teori perilaku. Kerentanan mereka bagaimana, hambatan mereka apa sebenarnya yang mau apa namanya, hambatan apa sih, kenapa mereka tidak mau, kemudian apa namanya, persepsi mereka, itu kita bisa pakai asesmennya dengan teori perilaku. Kemudian setelah tahu itu metode, media, konten yang diharapkan oleh mereka, nah baru kita merancang suatu media atau metode. Nah, nanti bisa Bu Mei browsing-browsing jurnal terkait assessment media atau pengembangan model promosi kesehatan. Kalau saya ada
eh, riset saya, assessment terkait itu tadi apa? Pengembangan model promosi kesehatan terkait perawatan kehamilan ibu di daerah rural. Itu sebenarnya kontennya saja yang berbeda, hanya saja yang dipakai kan sama. Nanti bisa di browsing-browsing banyak sekali itu jurnal terkait pengembangan model promosi kesehatan dan skripsi mahasiswa di perpus itu juga banyak terkait terutama di mahasiswa peminatan Promkes yang sudah pernah saya bimbing. Ada juga kakak tingkat Mbak Bella ya kemarin yang maju itu juga dulu S1-nya adalah pengembangan eh, promosi kesehatan tapi bagi media promosi kesehatan bagi tunarungu terkait penyakit TB. Nah, itu bisa Bu Mei bisa nanya-nanya ke Mbak Bella apa yang bisa dilihat untuk asesmennya. Itu baru tahap satu, baru kalau edukasi nanti hasil dari asesmen Bu Mei itu apa, kemudian diintervensikan. Bentuknya berarti kuesioner gitu atau apa? Nah, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau asesmen biasanya lebih banyak ke Kualitatif berarti Iya, kualitatif. berapa Kualitatif dulu. wawancara? Iya, wawancara mendalam atau FGD bisa, Bu. Gitu. Jadi baru nanti tahap keduanya atau kalau mau memang hanya survei tidak ada intervensi ya tadi membandingkan yang apa? Membanding. Membandingkan yang deteksi dini dan yang tidak deteksi dini di wanita usia subur. Gimana Bu? Maaf Bu, yang terakhir Bu. Membandingkan. Eh, kalau misalnya tidak intervensi, membandingkan 70 tadi data wanita usia subur, itu bisa dipilih dari 70 itu ditanyakan kenapa mau apa namanya periksa. Nah, kan kemudian yang untuk membandingkan bisa dilihat lagi yang tidak mau periksa kenapa. Yang sudah akses ke apa pemeriksaan tadi HPV, kemudian yang belum, itu bisa dibandingkan. Sebenarnya pengetahuannya mereka bagaimana, persepsi mereka bagaimana. Kok yang ini mau periksa, yang ini nggak mau periksa. Ini berarti bisa yang terkait dengan judul nomor 2 gitu. Berarti yang membandingkan yang sudah diperiksa kenapa mau diperiksa, yang belum kenapa belum diperiksa seperti itu gitu. Ya, asal nggak intervensi ya. Kalau yang intervensi tadi assessment dulu. Baik. Mungkin dari saya itu dulu Bu, nanti sambil jalan. Iya, nanti dituangkan dalam proposal. Ya, terima kasih Bu Elvira. Oke, terima kasih Mbak Mei. Selanjutnya Mbak Feni, monggo. Assalamualaikum, Bu. Ya, Izin menyampaikan Waalaikumsalam, Bu. beberapa judul, ya, Bu. Nanti mohon masukannya yang kira-kira penelitiannya nanti mudah untuk dilakukan. Gitu, ya, Bu. Nggih, karena di puskesmas atau di Kabupaten Kebumen itu masih banyak ibu hamil dengan anemia. Jadi fokus saya untuk penelitian ini adalah judulnya efektivitas intervensi edukasi melalui kelas ibu hamil terhadap peningkatan pengetahuan dan patuhan konsumsi tablet tambah darah di wilayah Puskesmas Ambal 2. Terus yang satunya itu judulnya analisis faktor determinan rendahnya kesadaran konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Ambal 2, Dok. Bu. Ya itu judulnya. Kira-kira gimana nih, Bu? Ada 2 ya, Bu ya. Yeah. Nanti tadi terkait apa intervensi ya, edukasi pada kelas Ibu ibu hamil. Nah,
Ini sebenarnya kalau intervensi hampir sama juga ya. Nanti bisa assessment terlebih dahulu terkait apa. Berarti ini kan Bu Feni pengennya intervensi ya, yang di topik Oke. pertama. Ini supaya sesuai dengan karakteristik ya nanti akan lebih baik intervensi. Sebenarnya kalau yang intervensi itu bisa eh, pakai kerangka teori yang Dignan Enkar atau dengan Apa Bu? Apa Bu tadi? research Kerangka teori teori Dignan apa? Enkar, Bu. Teori Dignan Enkar yang pengembangan promosi kesehatan, program promosi kesehatan itu atau dengan metode yang R&D, Research and Development. Oke. Research and Development. Nah, itu juga bisa. Jadi research and development hampir sama sih. Memang di situ kita harus assessment dulu, kemudian merancang program media di situ supaya cocok dengan karakteristik ibu hamil yang ada di wilayah Kebumen. Oke. Baru nanti bisa diintervensi. Nah, akan lebih baik nanti Bu Feni mencari gap. Apalagi kalau di kelas bumil kan sudah banyak ini nih yang informasi-informasi yang disampaikan oleh bidan desa ya. Nah itu gapnya itu seperti apa dengan eh, rancangan intervensi Bu Feni itu yang berbeda apa? Karena kalau ibu hamil saya rasa sudah sering mendapatkan informasi. Oke. Nah yang unik ya, yang novelty-nya itu kira-kira apa? Yang membedakan dengan kelas-kelas ibu hamil yang sebelumnya yang diberikan oleh bidan desa. Nah, sehingga nanti sesuai. Kemudian tadi mencari determinan ya, Yang Bu. kedua aja. Determinan untuk terkait rendahnya apa Rendahnya kesadaran konsumsi konsumsi tablet tambah darah aja. konsumsi tablet tambah darah. Seperti itu kayaknya. Di wilayah Bu Feni lebih cakupannya rendah kah? Masih ya terbilang masih rendah Bu, karena masih apa tidak terpantau kayak gitu. Terus tidak, yang harusnya 90 tablet bisa diminum setiap hari, tapi ada yang tidak kayak gitu. Masih banyak yang seperti itu. Iya, kalau misalkan ini bisa dipotret dua metode, Bu. Kuantitatif. Nanti kalau determinan bisa diambil dari berbagai teori perilaku. Kalau kualitatif bisa diambil, misalnya yang patuh sama yang tidak, itu bagaimana. Nah, bisa dilihat di potretnya. Tadi kalau yang Bu Mei kan bisa dilihat apa yang pemeriksaan sama yang tidak. Nah, ini bisa yang patuh sama yang tidak itu bagaimana. Jadi ada bisa diambil dengan dua metode tadi. Kuanti dan kuali nje. Berarti Iya, kalau yang judul yang bis. kedua nje. Ya bisa dimix, bisa Kalau dimix. dipilih salah satu aja gimana? Bisa kuanti, bisa kalau saya nggak apa-apa Bu, tapi kadang-kadang kalau masukan dari penguji ini ya, yang sering, yang sudah sering itu, ini bedanya apa nih dengan S1 kayak gitu. Nah, Oh, seringnya seperti itu. nje. Kalau menurut jenengan Bu, maksudnya dari dua itu kira-kira diambil yang mana nje? Gimana Baik. Bu Feni? Kalau saran, kalau saya sendiri ya, saya malah Ah, lebih seneng yang survei aja, kualitatif dibandingkan kalau yang intervensi sih. Kalau saya, nje, nje. nah nanti Bu Feni silahkan disesuaikan saja interestnya bagaimana. Saya hanya nanti mengarahkan gitu, Bu. Nje, nje. Karena kalau Kalau yang intervensi kan memang butuh waktu ya, untuk mau butuh waktu pasti itu intervensi. Semuanya bagus semua bisa menjadi topik ya nanti disesuaikan dengan ketersediaan waktu, kemudian apa bagaimana terutama ya pasti pengolahan data dan lain-lain. saya baru sampai di situ Bu untuk konsultasinya.
belum lanjut Iya, ke Bu. yang lain-lain, J. Ini itu untuk output mata kuliah kah? Kuanti atau kuali gitu? Yang semester 1? Oh, yang besok di minggu keempat setelah UTS namanya J, yang maju Hmm, proposal. presentasi ya, proposal. Baik kuanti kuali ya, Bu ya. Nggak di ada ketentuan Nggak ada kuanti ketentuan. atau kuali, Yang J. penting proposal kayak gitu ya. Baik. Mungkin dari saya cukup gitu, Bu. Nanti bisa konsul lagi, J, Bu. Oleh silakan. Ye, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, terima kasih nggih, Mbak Feni. Dilanjutkan Bu Indah, monggo. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elviera. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Indah. Ya, izin Bu Elviera, saya menyampaikan judul yang eh, saya akan usulkan. Yang pertama, nggih Bu, hubungan tingkat pengetahuan dan kepatuhan kunjungan peserta prolanis diabetes mellitus tipe 2 terhadap kendali kadar HbA1c di Puskesmas Karanggayan 1, Kebumen. Nah, ini yang pertama nggak Bu? Panjang banget, Bu. Jadi Mana, variabelnya Bu, tadi, Bu? ah, Tingkat hubungan kepatuhan, hubungan tingkat pengetahuan dan kepatuhan pengetahuan. kepatuhan Mm-mm. kunjungan terhadap kendali kadar HbA1c. Kalau yang penelitian yang sering kan itu terhadap kadar gula darah nggih Bu, gula darah. Kalau ini Oke. Itu topik HbA1c, 1. HbA1c-nya nggih Bu. Ini judul yang pertama. Kenapa saya ngambil judul ini? Karena di puskesmas saya itu ada peserta prolanisnya cukup banyak, Bu. 268. Nah, di atas 60% tuh Kak putus, HbA1c-nya itu putus ini. putus nggih, Bu? Jadi di tempat kerja saya HbA1c-nya ini banyak yang tidak terkendali, Bu. Gitu, seperti Ya, itu. bisa, Bu. Ah, Terus yang kedua ya Bu ya, sebenarnya sih nggak hanya di puskesmas Bu, Prolanis ini juga saya di praktek pribadi di rumah juga juga sama nggak Bu. Ini HbA1c juga pasien peserta Prolanis saya juga di rumah ini banyak yang tinggi Bu, di atas 50%. Nah, jadi saya tertarik kenapa ya HbA1c-nya ini kok banyak sekali yang tidak terkendali seperti itu. Padahal HbA1c ini bisa melihat 2 sampai 3 bulan sebelumnya, beda sama eh, saat pas gula darah puasa atau gula darah sewaktu seperti itu. Terus judul yang kedua yaitu terkait TBC nggak Bu? Jadi ada namanya program TPT, terapi pencegahan TB. Ini program, sebenarnya program ini udah berapa tahun ya? Kurang lebih jalan 3 tahun, nggak Bu? Nah, tapi dulu belum semuanya. Jadi misalnya hanya anak-anak saja. Nah, sekarang semua yang kontak serumah dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis ini di TPT Bu di tempat saya. Nah, jadi saya mengajukan judul usul yang kedua yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat terapi pencegahan TB pada kontak serumah pasien TBC di puskesmas. Ini judul yang kedua. Nah, judul yang ketiga sama Bu terkait TPT, yaitu yang ketiga nggih Bu, efektivitas edukasi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan minum obat TPT pada kontak serumah pasien TB di puskesmas. Halo Bu, Sebentar, Bu Elviranya kemana ya? Sebentar, Mbak. jangan-jangan ini ya kontal ya, kontal, maksudnya keluar. Sebentar. Iya keluar. Sebentar. Oke. Sebentar.
Terpental. Checklist, Mbak. Mas Mbak checklist Ibu Elviranya. Sebentar ya, Mbak Indah. Checklist WA-nya. Kayaknya lowbat ya. Aduh, Mbak Indah. Sebentar. Kayaknya lowbat deh. Ini checklist. Hari ini nggak ada kuliah ya. Ya, Pak Mus. Berarti global hub ke Sabtu ya? Nggih, diganti hari Sabtu. Ya, siap. Mas Pak Mustafa, mohon maaf ya tadi gak ke record, soalnya saya lagi di luar ini. Tadi juga buru-buru. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Itu juga nanti nggak untuk kepikiran rekor. ya nanti untuk yang lain bisa diakses di YouTube ya. Nanti kalau ada pertemuan online, insya Allah saya rekam lagi Mas dari Ya, awal. ini maaf baru gabung lagi, tadi hilang sinyalnya. Tuh. Tadi Bu Indah yang topik kedua hilang tadi Bu, mohon maaf. Nggak apa-apa, Ibu. Tadi Di topik kampus ini susah banget sinyal malah. ya bisa saya lanjutkan, Ibu. Ya, Ya. ya silakan. Jadi tadi topik yang pertama sampun nggih, Bu? Ampun, Pengetahuan kepatuhan terhadap kadar sama HP. ke kader HP. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat TPT, Bu. Terapi pencegahan TB pada pasien yang kontak serumah TBC. Ini di wilayah puskesmas saya, Bu. Jadi kenapa? Karena saya puskesmasnya itu pedesaan, nggih, Bu. Jadi kalau seandainya ada pasien yang serumah kontak TBC ini kan transmisi penularannya sangat tinggi, nggih, Bu. Jadi memang ibaratnya untuk supaya tidak menjadi sakit, TPT ini memang sangat diperlukan supaya kasus TB juga tidak melonjak tinggi seperti itu. Dan ini eh, sudah berjalan di tempat saya kurang lebih jalan 3 tahun, Bu. Cuma memang belum pernah ada evaluasinya seperti apa. Itu, Bu. Terus yang ketiga, efektivitas edukasi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan minum obat TPT pada kontak serumah pasien TB di Puskesmas Karanggayam 1. Jadi alasannya kenapa saya ambil ini, Bu, kadang ada, bukan kadang ada, kadang banyak persepsi masyarakat atau eh, orang yang serumah dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis ini tidak mau di TPT, Bu, karena dia merasa sehat gitu. Merasa sehat, padahal dia itu satu rumah dengan orang yang ibaratnya infeksiusnya tinggi saat sebelum pengobatan. Nah, jadi kalau nggak mau kan khawatirnya nanti malah akan jadi tertular ya, Bu ya. Nah, jadi tertular akhirnya nanti jadi sakit. Nah, jadi nanti ini bagaimana efektivitas dari edukasinya seperti itu, Bu. Jadi ini ada 3 judul yang ingin saya usulkan kepada Bu Elviera. Mohon masukannya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti kalau nggak sesuai saya di ini ya Bu ya. Maksudnya apa namanya tadi judulnya yang Bu Indah Oke. sampaikan. Soalnya tadi agak putus-putus di awal juga. Kalau ini yang pertama terkait dengan tingkat pengetahuan dan kepatuhan terkait kadar HB ya Bu ya. Yang pertama. Nah, sebenarnya kepatuhan ini kan di antara ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Ini kayak Mas Rindi tadi ya, ada eh, variabel antaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, misalnya ada pengetahuan, ada misalkan apa namanya sikap dan lain-lain, baru ke kepatuhan. Nah, kepatuhannya itu baru ke kadar HB, seperti itu, Bu. Jadi ada variabel antara. Nah, ini ya memang bisa dengan analisis SEM tadi, analisis jalur. Tapi kalau datanya nggak normal, yang memang agak susah. Tuh. Jadi atau misalkan hanya mencari determinan nih kepatuhan terkait apa Bu? Kepatuhan Jadi kalau saya yang pertama itu mm, DM itu variabelnya ada kepatuhan yang tingkat pengetahuan dan kepatuhan kunjungan, Bu. Nah, karena dengan kepatuhan kunjungan. ya, jadi kepatuhannya ini
kepatuhan kunjungan peserta prolanis. Jadi ada pertemuan prolanis itu untuk edukasi itu sebulan 1 kali sama pemeriksaan gitu. Terus ada senam juga, Bu. Jadi kepatuhan kunjungan. Jadi kalau saat nanti kepatuhan kunjungan, saat nanti ada kunjungan itu ada pemeriksaan darah, terus juga ada pemeriksaan fisik, terus ada edukasi, terus ada kegiatan fisik seperti senam prolani seperti itu. Ya, jadi ini agak kompleks ya Bu, karena di sini kepatuhan ini sebenarnya variabel antara dari pengetahuan ke kepatuhan. Ya, pengetahuan terkait misalkan tadi eh, tingginya kadar, kemudian pengetahuan terkait dengan kunjungan prolanis. Nah, kepatuhan ini yang akan mempengaruhi itu. Jadi ini ada agak kompleks juga nanti Bu. Dan banyak lagi nih, tidak hanya pengetahuan saja yang mempengaruhi apa tingginya kadar ini ya Bu, tadi apa kadar Kadar HbA1c. kadar apa Bu? HbA1c. Mohon maaf. Ya, kadar HbA1c ya. Nah, ini kan banyak sekali, tidak hanya kepatuhan maupun pengetahuan. Nah, itu. Kemudian, nah ini bisa dilihat lagi variabel independen apa sih yang mempengaruhi kadar Hb ini. Nah, memang kelemahannya kalau ini memang variabel dependennya itu bukan ke arah promkes, Bu. Biasanya kalau ke mahasiswa peminatan promkes lebih ke arah diarahkan ke perilaku atau ke edukasi atau yang ke promkes banget gitu loh. Kalau ini kan mungkin lebih ke arah medis. Nah, itu nanti walaupun ada kepatuhannya. Kira-kira Itu yang dependennya apa, Bu? Variabel depend. dependennya biar kan kalau variabel terikatnya yang terkendalinya kadar HbA1c, maksudnya biar judulnya mix terkait independensinya yang mendukung apa variabel terikatnya ini yang kendali kadar HbA1c apa ya Bu ya? Soalnya kan kalau ini kompleks tadi ya Bu ya, kepatuhan kunjungan ya Bu ya. Kemudian kan juga yang mempengaruhi kadar itu HbA1c itu kan juga banyak ya Bu, tidak hanya apa namanya? Kepatuhan minum obat juga Ya, pengaruh. itu kan banyak sekali variabel-variabel yang akan mempengaruhinya. Tidak hanya kepatuhan, mungkin kepatuhan itu hanya apa namanya? Hanya sebagian kecil, padahal mungkin bisa juga terkait apa? Biasanya Apakah terkait intake makanan bisa Bu bisa Bu. Makanan untuk kadar HbA1c? iya pengaruh. Iya kan? Nah, Pengaruh. mm-mm. Atau bisa terkait tadi lebih ke arah apa namanya pengembangan model promosi kesehatan supaya meningkatkan ini kepatuhan diet atau kepatuhan ya kan tidak hanya kepatuhan kunjungan prolanis tapi juga kepatuhan diet kayak gitu, kepatuhan diet untuk penderita tadi diabetes mellitus supaya tadi bisa itu untuk Pengembangan intervensi. Iya ini. pengembangan model edukasi Iya, promosi bisa. Itu ya Bu, pengembangan model edukasi. Kemudian kalau yang topik yang kedua tadi terkait ini ya Bu, apa? Yang TBC. kontak ya, kontak TPT itu ya Bu ya. TPT tadi Bu Indah pengen melihat ininya. Apa namanya? Efektivitas Dia screening atau bagaimana? eh, eh, Efektivitas apa Bu? edukasi tenaga kesehatan. Edukasi juga. Edukasi. Edukasi iya. Jadi sejauh Efektivitas. mana Nah, efektivitas edukasi tenaga kesehatan terhadap kepatuhan pasien TPT itu untuk minum obat karena kan minum obatnya selama 3 bulan ya Bu. kalau yang terdeteksi ya 3 bulan maksimal ya. Ya kontak serumah gitu. Karena kalau nggak edukasi, Berarti akan mengedukasi. iya, edukasinya nggak baik, pasiennya nggak paham, peserta nggak paham, nggak, ini tentunya nanti pasien bisa ada keluhan mual atau apa, akhirnya berhenti di jalan dan lost to follow up akhirnya gitu.
Iya, berarti kan perancangan model edukasinya bagaimana ya Bu ya? Nah, ini sama. Kalau yang pokoknya yang perancangan model edukasi, model intervensi promosi kesehatan, nanti bisa dengan assessment dulu Bu. Assessment cocoknya seperti apa ya? Kan pasti kebanyakan yang mau dipilih kan juga yang serumah itu banyak karakteristiknya itu Bu. Mungkin ada yang anak-anak, ada yang misalkan dewasa, lansia. Nah, Oke. nanti Bu Indah itu bisa lihat eh, yang banyak terdeteksi atau kontak dengan itu usia yang berapa. Jadinya, oh benernya banyak yang dewasa, berarti bisa buat eh, program promosi kesehatan yang khusus untuk dewasa gitu. Atau banyak lansia atau anak-anak. Nah, itu juga bisa eh, malah atau malah buat untuk semuanya, Bu. Buat oh yang anak-anak seperti apa, yang dewasa seperti apa, yang lansia seperti apa kayak gitu. Malah untuk apa ya, masukan program puskesmas nih. Ya, untuk ini untuk anak-anak cocoknya ini edukasinya. Mungkin melibatkan orang tua kalau anak-anak. Nah, seperti itu. Bisa malah kaya informasi karena banyak karakteristik ya. Kemudian ada yang ketiga nggak Bu tadi? Agak putus-putus soalnya yang ketiga. Ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat TPT tadi. Faktor-faktornya Mm-mm. apa saja? Heeh. Patuan obat TPT bagi yang Heeh. ini ya, Yang bagi yang apa kontak serumah, kontak serumah. kontak ya. Hmm. Mm-mm. Ya, itu juga bisa bisa terkait dengan dicari dengan teori perilaku, Bu. Mau yang mana? Untuk teori perilaku, ya banyak sekali kemarin kan ada health model, ada TPB atau Green. Green Itu bisa Lawrence, yang mana kira-kira? Lawrence Green. Yang Lawrence. predisposing enabling itu. Cuman memang kan nanti bisa disesuaikan nih. Oh ya respondennya yang bagaimana? Oh ternyata yang bisa. Kalau anak-anak kan agak susah ya. Anak-anak itu kan pasti kalau ditanya itu sulit. Nanti mungkin respondennya Bu Indah ya yang dewasa sampai lansia misalkan seperti itu. Atau misalkan bisa lihat secara kualitatif. Ini ada yang patuh minum obat TPT, ada yang enggak. Nah, Berarti ini kualitatif ya, Bu? itu biasanya sudah ada datanya nggak Bu? Ada yang tidak? Bisa kuanti, bisa kualitatif. Ada datanya, Bu, lengkap. Bisa kuantitatif, Lengkap kalau ada datanya kan. Nah, itu lengkap. Jadinya kira-kira yang di tahun 2025 ini yang TPT berapa Bu jumlahnya Bu? jumlah yang TPT estimasi sekitar 20-an, Bu. 20-an. 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 Iya, kalau seperti itu yang TPT kalau kuantitatif kayaknya kurang ya Bu jumlahnya. Iya, kurang, Bu. Mm-mm. Hmm. Kalau jumlahnya sedikit ya kualitatif Bu. Oh, minimal berapa ya, Bu? Minimal. Kalau kuantitatif itu minimal berapa? Minimal apa Bu? Minimal Kuantitatif itu sampel. biasanya kalau kasarannya ya Bu ya, semakin banyak variabel, semakin banyak responden gitu. Jadi misalkan ya kita mau uji bivariat atau multivariat, itu sekitar satu variabel itu diwakili 10 sampai 15 responden. Gitu. Misalkan ya sekitar 5 variabel ya, 5 variabel misalkan termasuk independen, dependen ya itu sudah minimal 75. Jadi satu Itu, Bu. variabel paling nggak 15 responden. Kasarannya seperti itu walaupun Mm. iya. Heeh. Jadi kalau yang TPT 20 itu ya kalau untuk kuantitatif belum memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ya, ya. Ya. Kira-kira Ya memang kalau ditemukan sedikit ya Bu, ya memang kualitatif. ya, ya, Karena ya. kan kadang-kadang kasusnya nggak banyak ya. Kalau yang seandainya tadi Bu yang untuk Prolanis, sebenarnya saya tertarik kok HbA1, tapi saya kesulitan nih Bu untuk merangkai variabel atau menentukan variabel bebasnya Bu. Jadi variabel bebasnya saya masih bingung bagaimana mengaitkan. Intinya kenapa sih HbA1c ini kok nggak terkendali gitu? Karena Iya, kompleks ya Bu ya.
Kompleks itu kan memang ada studi-studi jurnal ya Bu ya. Studi jurnal terkait apa yang mempengaruhi kadar HbA1c dan itu pun juga enggak semua apa kajiannya mungkin ke arah mungkin kalau S2-nya yang biomedis atau yang di kedokteran Bu kadar HbA1c itu kan banyak sekali tuh Ya. apa namanya yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kajian itu bisa diteliti tapi mungkin belum masuk ke kajian ke promosi kesehatan gitu Bu. Hmm. Kalau ini lebih ke promosinya ya, Bu ya. Iya, kalau memang Dengan model promosi kesehatan atau strategi ya? Strategi promosi kesehatan dalam mengendalikan kadar HbA1c. Itu bisa nggak bisa. ya, Bu? Strateginya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ada masukan, Bu? Masukan lagi atau mungkin langsung menentukan judul Bu nih, Mbak? Iya, kalau tadi Ah, dengan ini ya Bu, pengembangan model bisa. ah, hmm, Itu untuk yang baik yang kadar apa pasien DM ya, kadar HbA1c atau terkait yang TPT. Itu bisa pengembangan model. Silakan mau yang TPT atau yang itu. Kemudian kalau untuk yang TPT bisa ke arah ini Bu, yang apa namanya? Kualitatif. Tadi dari 20 nih, yang patuh berapa, yang nggak patuh berapa, bisa dipotret seperti itu. Terus ada gambaran nggak Bu pengembangan model misalnya terhadap Prolanis DM seperti itu? Meng- Pengembangan model sama dengan yang tadi, kalau pengembangan intervensi kita pakai assessment dulu, Bu. Itu. Ya, atau dari jurnal-jurnal terkait kan disesuaikan dengan karakteristiknya. Oh, oh. Misalnya Dan seperti apa? Bisa dikasih gambaran? Saya kurang gimana, paham Bu? terkait asesmennya seperti apa untuk Assessmentnya tadi hampir sama ya, Bu. Kalau yang sudah saya pernah lakukan, itu assessment terkait perawatan kehamilan ibu di daerah rural. Hmm. Nah, itu saya dapatkan mereka waktu itu memang tahun yang belum banyak sekali medsos, Bu. Waktu itu 2016 kalau nggak salah saya penelitiannya 2016 atau 2017. Mereka lebih senang medianya modul. Jadi Hmm. belum ke arah medsos seperti sekarang ini ya. Karena di daerah rural sinyalnya susah. Dan Ya. mereka nggak punya smartphone, Bu. Hmm. Nah, jadinya kan kita sesuaikan. Kita nggak bisa memaksa pakai smartphone apa yang media sosial karena mereka nggak punya. Oke. Untuk medianya mereka modul. Kemudian kontennya apa? Kontennya waktu itu kan sebenarnya di buku KIA sudah lengkap. Ada ANC, ada bagaimana kesehatan ibu hamil dan lain-lain. Tapi mereka ternyata kontennya itu banyak sekali persepsi tentang mitos, Bu. Yang ada di buku KIA, mitos-mitos terkait seputar makanan ibu hamil. Kalau misalkan mereka makan lele, ternyata takut bayinya dipatil, kayak gitu, Bu. Jadi kita masukkan ke modul yang konten modul itu tadi. Mereka butuhkan kontennya apa supaya berbeda dengan buku KIA. Oh, ternyata mitos-mitos kita masukkan. Kemudian eh, pemahaman mereka bagaimana? Oh, ternyata pemahaman mereka sudah baik kalau ketemu dengan bidan, tetapi ketika pulang ke rumah ini dukungan keluarganya yang ketika tinggal serumah dengan ibu atau ibu mertua, lah pengaruh banget. Sehingga waktu itu kita intervensi di pengabdian masyarakat, kita datangkan keluarga untuk meningkatkan dukungan keluarga. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Mungkin nanti bisa sebenarnya gambarannya ada, tetapi kontennya berbeda begitu ya, Bu ya. Ya. Mohon izin Bu Elvira, waktunya Ya, tinggal 15 menit lagi. Masih ada Mbak Ratna. ya, Monggo, gimana? ya. Oke. Tinggal siapa? Bu Ratna, Bu Kartini sudah? Ya, Ya, terima kasih Bu Elvira. ya sama-sama, Bu Indah. Oh, iya. Saya Kartini, untuk PA-nya Bu Elvira, namun kemarin dosen pendampingnya Bu Arif, jadi saya mengikuti, jadi saya bingung juga ini nanti kalau peminatan saya promkes Bu Ya, Elvira. promkes, cuman pendampingnya Bu Arif. Iya. Iya. Ya nanti mungkin kalau Ya ada nanti nggak waktu apa-apa masih kalau ada waktunya waktu. masih nanti kita Iya. ya, masih Terima ada waktu kasih nanti Bu kita Elvira. diskusikan. Ya, sama-sama Bu Kartini. Silakan Bu Ratna. Monggo. Nim,
Mbak Ratna, Nggih. 15 menit Eh, nggih, karena Selamat itu sore. dan lain hal dari Bu Elvira. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Dokter, Bu Elviera. Saya punya satu judul Ibu baru dan itu mungkin juga belum matang Bu, karena untuk Metopen sudah lupa-lupa lagi. Saya kemarin mengajukan usul judul kepada Kepala Puskesmas itu efektivitas promosi kesehatan berbasis komunitas penderita hipertensi di Puskesmas Petanahan, Ibu. Karena dari Pak Kepala juga mintanya lebih ke arah PTM, hipertensi. Jadi nanti sistemnya karena ada pusling atau puskesmas keliling, nanti diambilnya dari kegiatan puskesmas keliling tersebut, Ibu. Cuma saya bingungnya itu nanti jalannya gimana ya gitu. Maksudnya apa aja ya variabel-variabelnya gitu. Kemarin belum bisa menyampaikan ke Bapak baru sekitar kayak gitu. Jadi ini tuh efektif apa enggak sih ya dok diadakan di luar kayak gitu. Nggih. Begitu Bu. Berarti Jadi ini, baru satu judul itu nggih. berarti ini lebih ke intervensi ya Bu Ratna ya. Kayak Pak Mustafa ya kalau nggak Hmm, salah, hipertensi. nggih, tapi itu ke Iya. arah jadi sekaligus promosi, sekaligus ada intervensinya Ibu. Jadi kan karena yang namanya hipertensi Hmm. kan tidak bisa sembuh, bisanya hanya Hmm. terkontrol. Nah, mereka tuh kita akan bilang nggak bisa sembuh, tata ke pembuatan kata niku. Jadi sebenarnya tuh efektif nggak sih kalau kalau kita hanya lewat yang di puskesmas atau misalnya lewat pusling, puskesmas keliling tersebut, nanti semacam program prolanis tapi yang dilakukan di luar puskesmas. Gitu Ibu atau bagaimana Bu? Ya nanti sebenarnya hampir sama ya dengan pokoknya ya ada intervensinya nanti bisa asesmen dulu Bu Ratna. Jadi mungkin di Oh, petanahan dia. enggak Ibu. Nanti untuk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat petanahan itu yang bagaimana. Mungkin hasilnya sama-sama hipertensi tapi tempatnya Pak Mustafa sama Bu Ratna nanti akan berbeda hasil nih. Karena karakteristiknya beda, pemahaman mereka terkait hipertensi juga berbeda. Nah, itu bisa apa namanya sesuai sehingga puskesmas nanti ketika memberikan intervensi jadi efektif dan efisien karena tepat pada sasarannya seperti itu. Enggak, enggak Bu. Eh, saya tuh sebenarnya bingung nanti variabel-variabelnya dilanjutkan berikutnya boleh nggak Bu? Variabel-variabel oke. Kalau misalkan mau intervensi berarti ya pertama bisa variabel pengetahuan before afternya bagaimana, sikapnya bagaimana, before after dari intervensi. Kemudian bisa nanti dicari variabel-variabel yang terkait apakah terjadi perubahan perilaku. Tapi memang kalau terjadi perubahan perilaku minimal 1 bulan ukuran post-testnya. Sesuai dengan teori trans-theoretical model, seseorang berubah perilakunya minimal 1 bulan sampai 3 bulan. Kalau mau sampai terkait perubahan perilaku. Jadi misalkan bulan November bisa dilihat perubahan perilaku di bulan Desember seperti itu. Biasanya sih kalau mau terkait intervensi biasanya hanya pengetahuan, sikap, perilaku dan mungkin nanti ada persepsi bisa seperti itu. Before, after, pre dan post. Kemudian ada kelompok perlakuan, ada kelompok pembanding. Jadi tidak hanya komunitas di petanahan, mungkin komunitas di petanahan nanti dibuat intervensinya sebagai kelompok perlakuan. Kemudian di wilayah lain sebagai kelompok pembanding. Jadinya kalau intervensi harus minimal ada 2 kelompok. Atau mau ada 3 kelompok. Yang satu mau diberikan hasilnya nih media, misalkan buklet. Yang kedua misalkan media sosial. Yang ketiga pembanding. Nanti tergantung. Mau berapa kelompok? 2 bisa, 3 kelompok bisa. Atau 2 itu dibandingkan. Mana yang lebih efektif medianya? Media buklet atau media sosial seperti itu. Atau Kalau pendampingan keluarga atau pendampingan tenaga kesehatan. lah nanti Ibu itu kan ada 3 misalnya ya Bu dengan 3 media itu. Nanti komunitasnya sama atau komunitas yang berbeda Ibu? Beda.
Beda. Oh, Beda dan mereka tidak saling berinteraksi. Dan asesmennya otomatis eh, ya asesmen dulu supaya bisa menentukan media apa atau metode apa yang dipakai. berarti dari desa-desa yang berbeda tidak apa-apa ya, Bu? Desa yang berbeda, Kak. Nah, ini jumlahnya berapa komunitasnya? Kemarin sih nggak banyak ya, Bu. Nah, 20 apa kelihatannya ya? walau kuantitatif memang nggak banyak, itu yang agak-agak kesulitan gitu. Oh, Kalau mau satu puskesmas ada berapa? 20 ada lebih ya kalau yang satu puskesmas ya. kalau Jadi, satu puskesmas ada lebih dari 30 nah itu ibu. bisa kita ambilnya satu puskesmas. Kemudian yang lainnya, kelompok pembandingnya kita ambil puskesmas yang lain, bukan di petanahannya. Oh, ya Ibu. Ya, matur nuwun Ibu. Ya, sama-sama Bu Ratna. Lanjut, Waduh. terima kasih nggih, Bu Elviera nggih. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk Ini Bu waktunya. Kartini Ya, jadi mohon Oh, Bu izin. misalnya Kartini Jadi Bu, atau gimana? Pak Mustafa izin ya untuk Iya, monggo. saya Bu Iya, Kartini maaf loh, sudah Bu. janjian ini dengan Bu Ari promosi atau belum? kesehatan. Nggih. Saya sebetulnya ada 3 judul. Yang satu berhubungan dengan promosi kesehatan. Di sini analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pemeriksaan aktif cash spending pada terduga TBC, Bu Elviera. Jadi dari dilatar belakangi oleh masyarakat kita, kemarin kita ada pemeriksaan ACF seperti itu, active cash spending. Mereka antusias, beratus-ratus sasaran bisa datang, tetapi untuk yang pasif untuk datang sendiri, walaupun mereka telah memiliki keluhan, itu memerlukan effort seperti itu, Bu Elvera, dan nanti juga akan dihubungkan dengan mungkin selain faktor determinan juga nanti dengan perilaku dari masyarakat di daerah rural tersebut, Bu. Terlambat apa? Halo? Iya. Oke, itu yang Berarti pertama. Kemudian yang pertama tadi Bu, maaf, determinan terkait dengan cash spending, oke, terkait dengan penemuan kasus. pemeriksaan aktif cash spending pada tuberkulosis terduga TBC, Bu. Berarti pemeriksaan ini dilakukan oleh, berarti mereka ada yang periksa, ada yang enggak gitu ya Bu ya, Ya, individunya ada ini. yang pemeriksaannya secara pasif, ada yang aktif seperti itu. Kalau aktif kan datang sendiri. Kalau pasif lebih ke mereka seperti ini. Mereka dengan keluhan terus datang ke puskesmas, terus data-data itu pasif seperti Bu. Kalau aktif itu lebih ada kemauan sendiri untuk datang. Latar belakangnya ada pemeriksaan ACF yang massal seperti itu, mereka berduyun-duyun. Tapi kalau untuk pemeriksaan secara kesadaran sendiri dalam artian sudah merasakan gejala penyakit seperti itu, batuk lebih dari 2 minggu, tapi untuk pemeriksaan sendiri datang ke puskesmas seperti itu sulit seperti itu, Bu. Tapi kalau aktif seperti tadi massal atau didatangi petugas seperti itu untuk pemeriksaan aktif ini dalam arti petugasnya yang aktif ya Bu ya? Ya, seperti itu. Tugasnya yang aktif. Bukan kitanya yang aktif gitu ya. Ya, itu yang kemudian, pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat untuk ini lebih ke pemberdayaan gitu, untuk pengaruh pelatihan dan motivasi kader posyandu, pelatihan dan motivasi kader posyandu dalam pencatatan data gizi balita, Bu. Ini dilatar belakangi oleh karena data gizi balita itu sangat penting, dilatar belakangi oleh memang era sekarang dengan stunting itu kesalahan mengukur sedikit saja itu akan sangat berpengaruh terhadap data balita, tentunya berpengaruh terhadap intervensi, kemudian berpengaruh nanti terhadap
evaluasi monitoring program seperti itu, Bu. Dan mungkin nanti saya juga agak bingung ini cukup kualitatif saja nanti atau kami harus kuantitatif untuk pengaruh pelatihan dan motivasi dengan 2 kuesioner, nanti baru untuk kualitatifnya kita lebih lanjut ke penemuannya, baik itu berpengaruh atau tidak, yang ekstrim misalkan ternyata pelatihan tidak berpengaruh atau motivasi tidak berpengaruh, tapi apa sih yang sebetulnya berpengaruh seperti itu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga memang saya karena tadi dengan Bu Aris jadi saya agak bingung, saya menyiapkan judul untuk analisis hubungan tindak lanjut hasil pengukuran indikator nasional mutu, Bu. Mungkin indikator nasional mutu kan sudah mandatori dari Kemenkes nggih, dengan capaian mutu pelayanan puskesmas. Jadi bukan hanya sekarang kan baru kepatuhan pelaporan, tetapi kepatuhan laporan itu belum ditelusur lebih lanjut untuk bagaimana sih tindak lanjut yang dilakukan itu memiliki imbas yang ini tidak terhadap capaian mutu pelayanan puskesmas seperti itu, lebih ke evaluasi tindak lanjut daripada penilaian indikator nasional mutu. Itu yang ketiga. Tapi yang ke Promkes memang itu 1 dan nomor 2, Bu Elviera. Ya, Bu. Mohon masukannya, mohon arahannya. Ya, Bu Kartini, tadi terkait dengan yang pertama pemeriksaan case finding ya, pemeriksaan case finding ada yang aktif dan pasif. Pada terduga TBC. Nah, ini agak susah kalau misalkan kuantitatif, Bu. Karena kan mungkin jumlahnya berapa, Bu? Kalau yang aktif ada yang pasif gitu? Ada, Bu. Kalau yang aktif kemarin banyak, Bu. Yang aktif banyak, yang pasif memang saya belum telusur masing-masing. Terus itu kan kita juga menentukan dalam satu misalkan kita mau menentukan responden nih, responden berarti kan kalau semuanya nanti yang aktif ya Bu, itu kan homogen. Ketika homogen tidak bisa dianalisis. Tuh. Atau kalau saran saya yang pertama ini lebih baik kualitatif. Jadi yang aktif bagaimana, yang kuali bagaimana. Karena kalau kuantitatif itu nanti akan sulit untuk respondennya nanti ditemuin yang aktif itu homogen datanya. Jadi tidak bisa dianalisis. Kemudian kalau yang dua pemberdayaan, ini bisa dengan model pemberdayaan. Jadi nanti bisa ke dilihat assessment dulu, misalnya model-model pemberdayaan yang diinginkan oleh untuk ini terkait program ke kadernya ya. Ini pelatihan ke kader ya Bu, kalau nggak salah tadi. Dan motivasi kadernya, selain pelatihan juga motivasinya. Bisa terkait pencatatan dan pelaporan tadi ya Bu ya. Isi balita, nggih. Ya, ini agak. Ya, pencatatan dan pelaporan tadi. Nah, sehingga nanti bisa diarahkan ke kira-kira nih kalau pemberdayaan kan mungkin ada kelembagaan lokal, kemudian ada bagaimana siapa sih tokoh-tokoh lokal yang bisa berperan di sini untuk pemberdayaan. Nah, sehingga ini bisa menjadikan untuk membantu dalam pengemasan program tadi ke kader. Jadi assessment dulu, baru nanti bisa ke pelaksanaan pemberdayaan. Begitu, Bu. Ya, jadi ini bentuknya nanti bisa apa, Bu? Jadi bisa kualitatif di awal, kemudian kalau diaplikasikan pelatihannya, ya ini berarti kan ada kuali dan intervensi. Nanti diambil misalkan perwakilan kader di wilayah puskesmas itu ya, masing-masing desa, tapi ya tetap harus
ada kelompok pembanding kalau mau intervensi. Kalau misalkan seperti ini Bu, kita menyebarkan kuantitatif dulu untuk apa namanya nggih, untuk motivasi dan keterampilannya. Setelah itu baru kita cari masalahnya supaya nanti bisa masuk ke pemberdayaan. Seperti itu bagaimana Bu? Atau harus memang asesmen dulu? Itu biasanya kalau keterampilan kayak gitu bisa untuk di studi pendahuluan Bu, memperkuat di latar belakang. Nah, sehingga itu untuk justifikasi memang butuh nih pemberdayaan masyarakat untuk kepada kader tersebut. Wah, berarti nanti kita masuk ke studi pendahuluan ya untuk Ya, betul. Nanti motivasi. untuk memperkuat di latar belakang. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu Elvira. Mungkin Oke, itu sama-sama. itu yang mengarah ke pemberdayaan promosi kesehatan. Oke. Terima kasih nggih Bu Kartini, nggih. Mohon izin Bu Elviera untuk dokumentasi nggih foto bersama-sama. Monggo disiapkan nanti Mas Doni yang mau itu. Mohon Mbak Ratna yang benar fotonya. Mbak Ratna cahayanya belum bagus, buram. Pamerkan ke grup. Ya. Judulnya Alhamdulillah sudah bab 3. Nah, iya, Siap ya. 1, 2, 3. Monggo Mas. Oke, sebentar, Mbak. Oke. Sekali lagi Pak Mustafa. Oh ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oh ya, terima kasih untuk Bu Elviera atas waktunya. Mohon bimbingan untuk kami mahasiswa S2 Fike. Semoga bisa melalui ini semua ya Bu. Amin, amin. Kita akan Terima kasih teman-teman semua. ketemu besok ya Pak di Promkes. Demikian untuk pertemuan konsul tesis hari ini. Semoga tesis kita lancar semua berkat bimbingan Bu Elviera. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ibu. Terima Matur nuwun Bapak Terima kasih Ibu. banyak Ibu. Sama. Terima kasih Saya Bu. izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elviera. Sama-sama Bu Indah. Love dulu. Love. Kasih love. Ya. Mantap ya Mas Mbak. Ibunya udah pergi, love-nya Ya udah love. Kang Doni iuran semua, iurannya jangan lupa. Iya. Doni gimana Pak Doni? Tolong dijelaskan. Ini Saya gimana ini? Tolong Nggak usah. rangkumannya Pak. Untuk Ya ke siap depan, Mas Mbak. untuk Nanti rangkumannya. besok ya YouTube-nya ya saya upload untuk YouTube-nya bisa. Kalau ada yang mau Uploadnya jangan rekamannya Pak, rangkumannya. Aku saya gak ngerangkum. Kayaknya YouTube-nya langsung ditaruh di chat GPT biar bisa merangkum. Betul. Insya Allah besok. Sepertinya kualitatif semua ya. Promkes tuh. Mas Rindi ini Promkes kualitatif. mau proposalnya mau gimana nih? Draft proposal mau garap atau gimana? Ya langsung judulnya dulu dibenerin. Tadi kan udah dapat gambaran. Iya, itu nanya teman-teman enggak. Terombang ambing ini Pak. nanti kan Ya kan ada yang beberapa judulnya yang ganti, assessment, mungkin masih di-assessment bingung dulu, juga. nanti konsultasi. Itu netapin Ini judulnya konsulnya mau dulu. berapa Yang minggu? sudah Apa judulnya seminggu udah sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali? oh, iya, betul. Biar ada progresnya mau dijadwal kapan. Terus masalah administrasi untuk Zoom ini gimana, ini berapa iuran nanti? Nanti akan dibiayai oleh Bu Feni semua. Astaga, ngawur banget. Aman. Nanti gini aja Mas, bahkan ini nggak terakhir ya. Nanti kan Zoom-nya saya linkin lah, bayar aja gitu kan. Nggak tanggung soalnya kalau saya sih Zoom-nya tuh sekitar 20.000 kurang. Nah nanti misalnya saya kirim briefanya atau apanya gitu kan buat linknya. Jadi nanti masing-masing nanti ada gitu. Jadi masing-masing pembayaran yang 1 kali pertemuan Zoom. Kalau misalnya 20.000 dibagi pasar, Oh iya. nggak usah gitu lah. Jadi seperti itulah. Jadi nanti saya koordinir, nanti yang bayarnya misalnya 10 untuk pertemuan kedua, ketiga dan sebagainya. Oke, siap. Ya biar gampang ya. Iuran aja Kang, maksudnya kita misalkan iuran 10.000 per orang, terus nanti untuk kita pakai tiap berapa minggunya udah menipis kita iuran lagi kayak gitu. Oh boleh siap. Seperti makan. Seperti MBG. MBT.
bukan Besok MPK. aku bayar 10.000 Mas. DP. Siap. 50.000 kali ya, Pak. Siap. Mau sebulan sekali ini kegiatannya biar nanti saya koordinasiin Bu Assessment memang Elvira, kamu jadi nggak kita mau bikin assessment. berprogres. Ya minimal latar belakang kan. Oh iya. Iya, harus target Pak. Misalnya minggu Oh, depan iya. kita kumpul lagi, sudah ada progresnya apa. Siapa mau hari apa? Hah? Mau hari Nanti apa? kalau Ya, hari ini kesepakatan dari Bu Elvira. Oh iya. nunggu Bu Elvira, yang penting kita misalnya nanti juga saya minta, kalau misalnya kita ada saran Bu, kalau misalnya kita 3 minggu atau 2 minggu sekali atau 3 minggu atau gimana, nah nanti kan kasih saran gimana Bu Elvira berkenan tidak, takutnya sibuk juga kan. Oh iya. Ya. Iya. Ya Nah nanti kira-kira mau kapan konfirmasi. Mas Mbak? Apa? Supaya kita tergambar gitu, supaya kita tergambar, maksudnya kan kalau kita udah beres ini kan judul dan permasalahan, nanti untuk yang selanjutnya kita misalnya kita draft latar belakang deh gitu, misal gitu kan, nanti ada progresnya gitu dan lain sebagainya. Pertemuan selanjutnya Tapi tiap Senin aja dijadwalin. Ini yang belum mantep judul WA via WA aja Bu Elvira. Nah iya boleh. Ini kan judulnya juga tadi belum fix semua ya, Pak. Belum Itu nanti fix. maksudnya mau perbaikan judul yang fixnya kapan ya? Itu personal WA ke Bu Elvira-nya apa harus lewat bareng-bareng Zoom lagi? Kalau Personal aja kan nggak apa-apa kan Mas personal Doni? ya, Enak personal kan? aja. Maksudnya kan Personal. biar kita sama-sama berprogres, misalnya kita pertemuan dua itu udah gak ada yang judul lagi gitu kan, biar kita jalannya beriringan gitu. Jadi misalnya kalau personal kan misalnya kita udah fix nih nge-WA Bu Elvira, berarti kita judul udah fix, nanti kita pada saat pertemuan kedua misal kita konsul latar belakang. Jadi kita semuanya konsul latar belakang, jadi gak ada konsul yang judul lagi. Jadi kita berbarengan gitu, beresnya Iya. bareng gitu. Ya, Setuju, Pak. Ya Saya bareng setuju, aja, Pak. Kam. jadi biar nggak beda-beda, misalnya nanti Bu Feni baru pasti judul di pertemuan kedua, padahal kita udah latar belakang. Nah, jadi Ya. harapannya nanti yang belum fix judulnya kita ya japri aja gak apa-apa dah insya Allah. Bu Elvira mah pas respon juga, terus terbuka juga sih. Takutnya kalau japri satu-satu beliau nggak berkenan, khawatirnya karena kan banyak. Banyak ininya ya, Ya, takutnya nggak berkenan. gimana baiknya, terserah. Kalau yang dulu kuliah dengan beliau gimana tipikalnya? Kalau saya bukan ini sih, bukan bimbingannya beliau. Oh, Kalau dulu, bimbingannya Prof. Dwi kalau dulu. coba aja Jadi berarti. nyoba dulu aja, kalau misalnya tadi agak lama dan lain sebagainya, berarti kita pertemuan aja gak apa-apa. Oke. Tapi mudah-mudahan mah ya itulah pas respon juga. Ya, ya, oke, oke. Gitu mungkin ya, Mas Rindi, Pak Mustafa, Bu Indah, Bu Dora. Maaf ya tadi gak kelis, saya lagi cover. Tadi jawab Bu Mei, Bu Kartini, nanti juga berarti ke Bu Arih ya? Nanti saya pastikan dulu ke Bu Arih. Nanti saya juga bingung sebetulnya nanti kalau kita tesis kan pembimbing bukan hanya satu ya. Mungkin Betul, Bu betul. Arih dengan Bu Elviera kan juga kita nggak pernah tahu, atau nanti yang di sini Bu Elviera dengan siapa seperti itu kan nggak pernah tahu juga. Cuma memang dengan peminatan Promkes kan otomatis saya harus pola pikir penelitiannya ke Promkes. Betul. Gak apa-apa Mbak, ini aja nanti sekalian Bu Arih, nanti juga yang bisa berikut kita ini. join juga di kita gitu. Karena kan peminatannya Promkes gitu. Kalau Bu Arih ditanya Promkes mungkin beliau lebih ke metodenya. Nah, Promkesnya kan Bu Elvira gitu. Iya, betul. Ya mungkin itu Mas Mbak. Ada tambahan lain Pak Mustafa? Oh ya, terima kasih ya teman-teman. Besok misalkan mau konsul lagi di grup dikabarin ya. Semoga sukses semua, berhasil semua tesisnya. Terima Amin. kasih. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, izin Dit ya. Engkang Doni. Ya.